ada orang mualaf. Mungkin di sini ada Pak yang pernah masuk Islam di sini lewat masjid ini? Pernah. Siapa? Pak Sinten yang mandu? Pak Hamid. Waktu itu mandi apa enggak Pak? Jenengan suruh mandi atau buatan? Lupa. Lupa. Aku ditanya sama mandi sudah ya enggak apa-apa. Nah ini hadisnya gue. Nah hadisnya disuruh mandi, gitu ya, suruh mandi. Nah, baik kita lihat penjelasan di Bulughul Maromnya ini. Ini penjelasannya ya terkait dengan perselisihannya. Oh, apa itu? Bahasa masalah seperti ini, tafsir seperti ini. Toh kita juga punya rujukan ya. Bulughul Maram seperti ini, mungkin buku-buku yang lain beda lagi. Gitu ya, yang kita bahas di Bulughul Maram. Yang pertama di antara yang mewajibkan mandi adalah karena masuknya tadi Pak. Jadi ada ulama yang menjadikan dia itu mandi ya karena masuk Islam. Terlepas dari ketika kufur itu melaksanakan tohar seperti kita apa enggak. Jadi intinya ketika zaman kafirnya dia itu melaksanakan tohar apa tidak seperti orang Islam, yang jelas ketika dia masuk, jadi masuknya inilah yang menjadikan dia wajib mandi. Entah dulu nggak tahu mandi atau nggak tahu tohar apa enggak waktu kufurnya. Pokoknya ketika mu'alaf asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka inilah yang menjadikan dia itu wajib mandi. Jadi karena syahadatnya tadi. Itu nggih. Hadis tersebut secara khusus menunjukkan wajib mandi baik pada masa kekufurannya, ada sebab yang mewajibkan mandi ataupun tidak. Jadi seperti kita, apakah orang Rasulullah dulu itu ketika junub mandi apa enggak? Seperti mandinya kita. Melaksanakan toharoh apa enggak? Seperti kita melaksanakan toharoh ketika kufur dia, ya. Tapi yang menjadikan wajib bukan masalah itu, tapi masalah masuknya dia ke dalam agama Islam, gitu ya. Terlepas dari itu paling dulu nggak pernah ketika junub nggak toharoh mungkin ya nggak mandi, akhirnya ketika masuk Islam disuruh mandi, bukan itu. Tapi yang mewajibkan mandi itu karena masuk Islamnya, gitu ya. Nah hikmahnya apa kalau disuruh mandi? Ya kebalikannya tadi, karena mungkin kata ulama fikih di sini dia, mungkin dulu selama bertahun-tahun ketika kafir itu dia tidak bertoharoh seperti kita. Makanya ketika masuk Islam disuruh toharoh biar suci, biar bersih. Bukan berarti dia itu kotor ya nggak tahu mandi, bukan. Ya, tetapi dia tidak pernah bertoharoh seperti kita toharoh. Makanya adalah mandi dulu. Bahkan dikatakan seperti orang tidur. Mohon maaf, panjenengan ketika wudhu mau sholat ketiduran wudhu lagi apa enggak? Wudhu, apalagi tidurnya ngorok, gitu ya, terlentang ngorok, ngantuk, aku ambil nunggu tahajud itu subuh mungkin ya, ngorok udah wudhu. Nah, di sini dikatakan seperti orang tidur habis tidur kemudian mau sholat ya harus wudhu. Tidur kalau junub harus mandi. Nah, seperti itulah Pak. Jadi mandinya di sini menurut ulama fikih itu karena mu'allaf. Terlepas dia waktu kufur itu pernah toharoh apa enggak jadi masalah. Yang penting ketika mu'allaf maka dia wajib mandi. Itu nggih. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya teringat ada hadis Nabi rufi al-qalam an salah sah. Betul ya? Rufi al-qalam an salah sah. Kolamnya malaikat itu diangkat karena 3 hal. Yang pertama, anisobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Kemudian yang kedua, anin naimi hatta yastaiqidho, orang yang tidur sampai dia bangun tidur. Wa anil majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Anak kecil sebelum balik malaikat nggak mencatat kebaikan kejelekan dia. Orang tidur nggak dicatat, diangkat kolamnya, pulpennya nggak ditulis maksudnya.
Kemudian yang ketiga apa? Orang gila tidak ditulis perbuatan baik gurunya sama malaikat. Ada 3 hal ini, gitu ya. Nah, ulama fikih itu mencontohkan seperti itu, Pak. Kufur dulu udahlah, kufur dulu nggak masalah, gitu ya. Tapi ketika apa itu? Ketika udah mu'alaf maka dia wajib mandi. Ketika gila dia wajib. Nah, seperti itu contohnya itu ya. Nah, bagaimana pandangan para fikih terkait dengan perbedaan ini? Yang pertama, Imam Malik sama Imam Ahmad itu mutlak Pak, wajib mandi. Imam Malik sama Imam Ahmad wajib mandi ketika orang itu mu'alaf. Terlepas dulunya pernah toharoh apa enggak seperti toharohnya kita, maka wajib mandi. Berarti Imam Ahmad sama Imam Malik ini sepakat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini atau Ibnu Razak ini ya, Abu Razak ini. Nah, kemudian yang kedua, menurut Imam Syafi'i tidak wajib. Menurut Imam Syafi'i tidak wajib, kecuali jika pada masa kekufurannya dulu itu ada hal-hal yang menyebabkan dia mandi. Dan ini Pak, kalimat seperti ini Pak, kalau enggak dijeluan maka kata kita juga bingung. Saya ulangi ya. Imam Malik sama Imam Ahmad mewajibkan mandi bagi orang mu'alaf. Terlepas dulunya itu ketika kufur dia toharoh apa enggak. Yang penting ketika mu'alaf wajib mandi. Imam Malik sama Imam Ahmad. Nah, Imam Syafi'i hukumnya apa? Tidak wajib. Tidak wajib mandi. Kecuali, nah ada ilahnya juga, kecuali ketika zaman kufurnya dulu waktu kafir tidak atau ada hal-hal yang menyebabkan mandi tapi dia nggak mandi, ada hal-hal yang menyebabkan dia harus toharoh, dia nggak toharoh, maka dia wajib mandi. Paham ya? Saya ulangi, yang Imam Syafi'i itu tidak wajib mandi, orang mu'alaf nggak wajib mandi, kecuali, nah ini pengecualiannya Pak, kecuali ketika zaman kufurnya dulu itu tidak pernah toharoh seperti kita toharoh, gitu ya. Kalau tidak pernah toharoh maka dia wajib mandi. Pertanyaan ke kita, pertanyaan saya maksudnya ke panjenengan, mungkin nggak Sumama ini ketika zaman kufur itu melaksanakan toharoh seperti kita? Tidak kan? Kan itu ya. Berarti bahasanya kan sama dengan Imam Malik, Imam Ahmad. Nggak mungkin lah masa orang kafir kok habis junub kok terus mandi seperti kita. Jangan-jangan juga habis kencing tidak cebok kan gitu. Habis mimpi basah tidak mandi. Habis hubungan suami istri tidak mandi. Mungkin nggak itu Pak? Nah kan gitu ya. Kenapa orang kafir kok? Kalau kita kan terkait dengan toharoh itu ada kaitannya dengan ibadah. Ya kita takut. Nah orang kafir, ya mungkin juga nggak sama dengan kita, gitu ya. Jadi mungkin ya pandangan kita secara umum gitu Pak ya. Ya mungkin ya habis junub ya biasa mandi apa? Biasa mungkin nggak mandi seperti mandinya kita. Atau ketika kencing pun mungkin tidak cebok. Ya kita nggak tahu. Ya. Nah kalau tidak toharoh seperti kita, kemudian mu'alaf kata Imam Syafi'i maka wajib mandi. Tapi kalau sudah melaksanakan itu toharoh waktu kufur, toharohnya seperti dengan kita, habis hubungan sama istri ya mandi, habis ikhtilam itu bahasa juga mandi, maka tidak wajib. Jadi maknanya kan hampir sama dengan Imam Malik dan Imam Ahmad, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Imam Hanafi. Bagaimana pendapatnya? Orang kafir yang masuk Islam atau mu'alaf tidak wajib mandi. Ini Imam Hanafi. Alasannya apa? Karena waktu kafir bertahun-tahun itu, kemudian masuk Islam, mu'alaf, Islam telah menghilangkan semua perbuatan kekafirannya. Gitu ya. Dosa saja nggak disuruh mati kok, diampuni sama Allah kok ketika kafir. Gitu ya Imam Hanafi. Ketika kafir melaksanakan pembunuhan, melakukan yang jahat, itu diampuni sama Allah. Terhitung ketika mu'alaf, maka tidak wajib
mandi. Ini untuk Imam Hanafi. Panjenengan pilih mana? Mandi, nggak mandi nggak apa-apa. Gimana Bu? Panjenengan pilih yang mana? Nek bapak-bapak pilih mana Pak? Ada mu'alaf, nggak mandi nggak apa-apa, udah diampuni sama Allah kok. Berarti menurut mazhabnya Imam Hanafi. Atau ditanya dulu, dulu jenengan ketika kufur ditanya dulu kan, sama nggak sama toharohnya orang Islam? Nggak paham toharoh kayak apa. Ketika dulu mandi nggak jenengan? Ya, berarti maka dia wajib mandi kan gitu ya. Tapi kalau waktu kufurnya untuk melaksanakan toharoh seperti kita, maka tidak wajib mandi. Ini seperti itu berarti panjenengan ikut Imam Syafi'i. Kalau mutlak pokoknya harus mandi, berarti ikut mazhabnya Imam Malik sama Imam Ahmad. Nah, 4 mazhab beda Pak. Malik sama Imam Ahmad wajib. Imam Hanafi tadi itu ya tidak wajib, ada pengecualian. Dan yang keempat Imam Hanafi tidak mewajibkan, alasannya karena kufur ya sudah, kufur telah berlalu, hilang semuanya, dosa-dosa diampuni, gak mandi pun diampuni waktu dulu dimulai sekarang ini ketika mengucapkan syahadatain gitu ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu lagi. Jadi kalau besok panjenengan mungkin siapapun ada kesempatan dikasih ditakdirkan Allah kok memandu orang yang mu'alaf, ya monggo ya, ada 3 pilihan tadi itu ya, sudah mandi ya monggo, nggak mandi ya monggo, mau ditanya dulu ya monggo kan gitu ya. Waktunya mau habis. Selanjutnya hadis yang ke-99 kurang. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim, akhrajahu sab'ah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ghuslu yaumil jumu'ah, mandi pada hari Jumat, wajibun adalah kewajiban, ala kulli muhtalim, kepada setiap muhtalim. Apa muhtalim Pak Bu? Muhtalim ihtilam balik ya, muhtalim ihtilam ya, yang sudah balik. Nah di sini paling tidak ada 2 cluenya, ada 2 cluenya. Yang pertama adalah mandi di hari Jumat. Kalau istilah hari Pak itu cenderung malam atau siang? Siang ya, siang. Besok hari Selasa, biasanya ya siang kita ya. Hari Kamis, ya berarti siangnya Kamis. Kalau malam biasanya ada malamnya, malam Jumat atau malam Kamis kan gitu ya. Tapi kalau ngomong hari itu identik dengan siangnya. Nah, mandi pada hari Jumat berarti siangnya, bukan malamnya, itu maksudnya ya. Pada hari Jumat wajib atas orang yang sudah balik. Hari Jumat sama balik. Nah, hubungannya apa? Yaumul Jum'ah ini juga ternyata ada perbedaan di antara ulama. Yang dimaksud hari Jumat itu apa? Keseluruhan hari Jumat atau di jam-jam tertentu? Sama seperti itu Pak, ulama itu Pak ya. Nah, kalau kita kan, misalnya ini kan hari Jumat, ya mungkin juga ada pendapat seperti itu. Tapi ada pendapat yang khusus. Ya nggak mungkin lah, masuk semua hari Jumat itu wajib mandi. Jam 8, jam 9 juga mandi boleh, jam asar juga boleh. Apakah seperti itu? Kan gitu ya. Nah ternyata yang dimaksud di sini adalah Yaumul Jum'ah ini adalah hari ketika Jumatan. Ya, kenapa kok Jumatan? Karena Rasul mengisyaratkan yaum, hari, berarti siang hari. Siang hari kok ada mandi apa ya? Jadi hari Jumat sebagaimana hari-hari jatuh hari. Itu ya. Jadi maksudnya di sini adalah mandi pada waktu Jumat sebelum Jumatan, maka itu adalah wajib menurut hadis ini. Wajib bagi orang yang sudah balik. Berarti yang tidak balik tidak wajib. Ini Pak, wajib. Padahal dalam riwayat yang tadi
Setelah mukadimah tadi apa Pak hukumnya? Mandi sebelum Jumatan hukumnya sunnah. Tapi ini ada hadis yang menyatakan itu adalah wajib. Kita kembalikan ke kaidah. Setiap perintah itu wajib kecuali ada yang menyelisihinya. Nah, hal-hal yang semacam ini Pak, mohon maaf, kalau kita memang tidak belajar secara utuh satu dua hadis tok, dan itu yang memahami kita, akan bingung kita Pak. Gak akan paham, gak akan bisa menemukan teks yang asli, gitu ya. Gak akan bisa menemukan substansi hadis itu, gak akan bisa menemukan. Coba kalau belajar bahasa itu, mandi pada hari Jumat wajib atas orang yang sudah balik. Kalau hanya itu tok buat balik Pak, acur kita Pak. Gitu aja. Kita begitu ada dalil yang lain, iya ya bingung, gitu ya. Ternyata ketika sandingkan dengan hadisnya Aisyah tadi itu, maka ulama menyimpulkan ternyata mayoritas meskipun ada yang mewajibkan, ya meskipun ada yang mewajibkan, Ibnu Majah diwajibkan, tapi mayoritas ulama adalah mensunnahkan. Jadi meskipun ada hadis, kita tidak boleh berpatokan dengan satu hadis itu, tapi disandingkan dengan yang lain, sehingga terkumpul sebuah hadis banyak. Oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, akhirnya muncullah sebuah hukum. Nah, yang menetapkan itu bukan kita Pak, ya ulama-ulama yang ahli di bidang itu. Ada ulama Muhammadiyah Mojokerto yang sudah punya taraf ini ijtihad sendiri? Nggak ada. Siapa Pak? Ada Pak ya? Nggak ada. Siapa ulama Mojokerto yang hafal Al-Quran? Syaratnya kan itu Pak, mujtahid Pak. Iya kan? Bukan mujtahid itu loh. Oh ini hukumnya haram, ini halal. Kita nggak bisa menentukan itu, hanya belajar dari ulama-ulama kita. Oh ulama kita ternyata berselisih, kita ngambil yang ini. Monggo. Bukan ranah kita untuk menentukan, oh hadis tamak ini aja lah yang tak pakai, nggak bisa. Kalau jangan pakai ini berarti mewajibkan. Padahal banyak ulama yang mensunnahkan. Gitu ya. Makanya tidak boleh sombong. Di sini saya cerita Pak. Ada seorang murid, ya santri pondok ini ngenyek Pak ya, menghina orang pakai bahasa Arab ya, hadza kafir ya, hadza kafir di itu wong itu kayak monyet gitu kan, ngenyek ya Pak waktu iblis ya, hadza kafir di seperti kayak monyet wajahnya. Nah iblis ternyata yang dinyek tadi Pak itu direktur Ma'had, mudirul Ma'had ya, pimpinan pondok yang fasih bahasa Arab. Coba Pak, ada santri tapi pondoknya, tapi bukan santrinya sendiri ya, santri lain yang menghina gitu ngobrol sama perpulangan santri kan biasa itu ya, pulang ada santri ini bukan monyet gitu ya. Karena yang dihina tadi mudirul Ma'had ya, direkturnya pondok. Yang datang ke pondoknya santri ternyata. Lebih gila mau sih. Nah, akhirnya apa? Cerita ini sampai ke ustadznya. Ustadznya manggil, sini mas, hafal juz apa? Hafal ustadz. Ini ada lembaran nih, mengambil siapa? Ambil buku, ambil pulpen. Buat apa ustadz? Ambil aja. Ya kamu di sini ya. Surat An-Naba, maaf, surat An-Naba. Ambil An-Naba, hafal ustaz. Udah ambil apa kertas sama itu, pulpen. Tulis surat An-Naba. Suruh nulis Pak. Ngomong ya tasawuf sampai terakhir. Dikoreksi sama ustadznya. Saya contreng salah. Tahu nggak maksudnya? Sama lu jangan sombong nulis An-Naba aja salah kok, menghina orang kayak monyet gitu ya. Tak tahu yang dihina adalah orang yang pintar bahasa Arab gitu. Jadi kalau kita belajar hanya satu dua hadis, kemudian kita menyimpulkan, jadi waktu kita Pak ya bahaya, ya hati-hati, ya. Jadi harus banyak hadis sehingga kita bisa memutuskan, oh pendapat ini seperti ini, pendapat ini seperti ini. Jangan satu hadis kemudian kita simpulkan sendiri, oh paling kayak gini penjelasannya. Jangan sok-sok pintar kan gitu ya. Jangan paling ini bisa saya, nanti saya tak ceramah ini.
Jangan gitu, maksudnya khawatir kita nanti ada yang nyangkal kemudian disalahkan. Ustaz kok seperti ini ya? Iya, iya, wah banyak yang komplain gara-gara memahami satu hadis yang bukan yang belum utuh gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian apa penjelasan dari hadis ini adalah kita disunahkan ya. Jadi ada hadis ini mewajibkan, tapi mayoritas mensunahkan. Sunnah hukumnya sunnah ketika kita mau mandi, ketika kita mau Jumatan. Dan ini sunnah ini diperuntukkan bagi orang yang sudah balik. Meskipun anak kecil yang belum balik, kok mau mandi, boleh ya boleh, tapi nggak dapat pahalanya. Kenapa? Karena disyaratkan adalah alim ya, yang sudah balik kalau mau Jumatan sunnah hukumnya dapat pahala sunnah ketika mau ketika mandi sebelum Jumatan. Mengatakan Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan, monggo, monggo. Iya, monggo. Istirahat 36 tadi hati-hati. Kalau sedang bepergian, misalnya jaraknya lebih dari 60 km pada hari Jumat, nah itu kan di jalan itu banyak masjid. Iya. Nah kita itu sihirnya itu Jumatan atau sholat zuhur. Sholat zuhurnya milih mana? Iya Pak, memang dulu ada yang 60, ada yang 85 kan ya kilometer. Kita dapat rukhsah ya. Kita. Nah, bagaimana ketika sekarang kondisi yang sudah nyaman Pak? Ya, sudah nyaman, apa pakai sepeda apa Pak? Pesawat yang nyaman, pakai bis yang nyaman, mobil yang nyaman, motor yang nyaman. Sekarang enak Pak. Jadi dulu kita 60 atau 80 km dengan perjalanan apa Pak? Unta ya, waktu dagang itu loh. Ya, perjalanan unta dengan perbekalan bermacam-macam itu, sehingga capek. Ya, naik unta itu capek Pak. Ya, sehingga dari rusuh. Pembiayaan dulu nanti Pak. Ya baik, kita lanjutkan perjalanan 60 atau 85 zaman dahulu. Mungkin ulama dulu juga tidak tahu kalau zaman sekarang ini seperti ini, gitu ya. Nah, sehingga muncullah peradaban dunia seperti ini. Kemudian sangat banyak kita rasakan. Di antaranya adalah terkait dengan kendaraan yang dulu tidak pernah ada, sekarang ada. Apakah kemudian jarak yang ditetapkan dulu 60 atau 85 kilometer itu menjadi gugur? Oh enggak, sekarang sudah mudah kok. Meskipun 100 kilo itu lebih mudah sekarang. Ya, apakah seperti kemudian gugur? Enggak juga, gitu ya. Ini memudahkan kepada kita Mas, ya, kepada kita bahwa jarak yang seperti itu 60 atau 85 atau lebih daripada itu memudahkan kita ingin melakukan rukhsah apa enggak tergantung perjalanan kita ya. Kalau tidak memungkinkan monggo dilanjut, tapi kalau memungkinkan ya lebih baik Jumatan ya. Kalau santai-santai mungkin rekreasi ya udahlah, daripada rekreasi nanti juga belum ketemu, sudah tak sholat di sini dulu, mungkin setengah jam selesai gitu ya. Tapi kalau jenengan atau kita sibuknya bukan main, yang kira-kira wah nanti kalau seperti ini gimana ya nanti, wah gimana nih ya, ya sudah kita lanjut dulu aja ganti sholat zuhur gitu ya. Saya teringat di Perawan ya, tempat itu acara kita Pak Emil ya di Muhammadiyah ya. Jadi kan di kosor itu Jawa kosor ya, Jawa kosor Pak, sini sama pacet. Siapa dulu yang menjelaskan kesulitan nggak apa-apa karena di Tarce itu juga diperbolehkan karena jadwalnya padat kan gitu aja. Akhirnya diperbolehkan, sini pacet ya. Kadang-kadang kita lari sudah motoran ya cepat, pakai mobil ya cepat gitu ya. Di jamak kosor, bukan jamak ya, di kosor Pak, jamak kosor. Maghrib berapa kalau jamak kosor? Berapa rakaat? 3, kalau isya 2, seperti itu ya.
bukan maghrib 2 isya 2 maghrib tutup 3 gitu ya. Coba kalau di jamak kosornya waktu siang hari, zuhur 2 asar 2, enak enggak itu? Enak, karena dapat rukhsah ya. Padahal itu acara sendiri, acara kita sendiri, yang memanage ya kita sendiri, membuat jadwal ya kita sendiri, itu dibolehkan. Apalagi dalam perjalanan yang lebih capek gitu ya. Jadi kalau memungkinkan gak enak ya nggak apa-apa, monggo. Tapi kalau enggak juga monggo, silakan diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Ya, terima kasih. Yang lain monggo ibu nggak tahu nanya nggih monggo. Mandi jinabat. Iya. Oh, yang mandi Jumatnya atau mandi jinabat? Jumat, jinabat Jumat mirip ya. Maaf. Ya, mandi Jumat di sini Nabi mengatakan yang ala kulli muhtalim. Muhtalim itu laki-laki atau perempuan? Ada muhtalim, muhtalimatun, muslimin, muslimat. Muslimin laki-laki, muslimatun perempuan. Mukminin laki-laki, mukminatun perempuan. Muhtalimun laki-laki, muhtalimatun perempuan. Karena yang diwajibkan laki-laki maka ini untuk laki-laki. Iya, muhtalim kan. Dan ini mayoritas ulama sepakat laki-laki karena konteksnya Jumatan. Gitu bagi. Yang lain monggo. Ibu-ibu jarang nanya ibu-ibu. Monggo tadi. Ampun Amin. Ya, pagi hari apa mau Jumatan gitu ya. Karena hadisnya yaum yang meliputi semua Jumat Pak, dan khususnya itu di waktu Jumatan, maka yang afdal adalah ketika mandi menjelang Jumatan siangnya. Meskipun boleh di pagi harinya. Gitu ya. Karena eksplisit di sini terkait dengan yaumul Jumat, yaumnya kan meliputi harinya di siang hari. Tapi ulama nggak mungkin kalau semua hari itu, akhirnya dikhususkan karena terkait dengan hari Jumat, maka yang afdal adalah ketika mau Jumatan. Gitu ya. Meskipun sebelum Jumatannya jauh hari, jam 8, 9, nggak apa-apa, tapi afdalnya adalah ketika mau Jumatan. Bahkan dalam yang lain kan disuruh pakai wangi-wangian, mencukur rambut, kuku, dan lain-lain. Biar apa? Rapi. Karena Allah juga memuliakan di hari Jumat. Ini dengan tenang aja. Moga-moga yang lain. Cukup. Ya, cukup. Nanti. Ya, cukup ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita, ilmu masuk kepada kita, dan juga kita bisa mengamalkan yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.